Tadi ada pertanyaan tentang mahram. Tentang mahram ya. Hah? 9 lagi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau jelaskan dulu tentang mahram. Boleh Ibu buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 23. An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya ayat 23. Baik. Di ayat 23 ada kalimat di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu ya. Oke, itu katanya betul-betul diharamkan. Ya, diharamkan. Berarti disitulah muncul kata mahram. Apa bedanya mahram dengan muhrim? Sama ya? Betul, sama. Hah? Mahram dengan muhrim? Masa iya? Kita selama ini tidak membedakan antara mahram dengan muhrim. Oh, ini muhrim nih katanya kan. Ini mahram. Yang benarnya itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang pakai ihram. Ya, jadi orang yang sedang memakai pakaian ihram namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi itu namanya mahram. Nah, gitu ya. Nah, karena selama ini sama aja semuanya. Nah, mahram itu asal katanya haram. Haram itu terlarang, diharamkan, tidak boleh dilakukan. Karena itu mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ya, itu secara bahasa. Jadi kalau di Makkah ibu-ibu sering dengar kata haram, haram, haram. Atau halal, halal, halal. Gitu ya, nak. Nah, halal di situ maknanya boleh. Ya, boleh. Kalau haram berarti terlarang. Jadi kalau seandainya dibilangnya haram, berarti tidak boleh diambil, itu dibeli itu. Jadi haram itu tidak selalu berhubungan dengan hukum. Halal juga itu berarti diizinkan. Halal itu artinya boleh. Kalau dikasihnya halal, 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 berarti ambil aja tuh. Boleh diambil gitu. Kalau sholat itu dimulai dengan takbir. Setelah takbir nanti ada haram. Diakhiri dengan salam. Setelah halal nanti ada tahallul setelah salam. Iya kan? Jadi ada halal setelah salam. Makanya hari apa kemarin kita belajar tentang itu ya, hari Ahad ya. Makanya disebut takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbir pertama, Allahu Akbar. Itu setelah itu ibu-ibu ada yang dilarang. Gerakannya, bacaannya, kalau tidak masuk gerakan sholat, tidak masuk bacaan sholat, maka dilarang. Maka tidak boleh ibu-ibu bersiul-siul sampai sholat. Ya kan? Memejamkan mata, masuk tidak bagian gerakan sholat? Hah? Masuk. Masuk kemana dia?
Maka itu terlarang. Jadi memejamkan mata dalam sholat dilarang. Maka dimakruhkan. Larangannya tidak membatalkan, tapi dimakruhkan. Allahu Akbar. Miciang saya matu enak. Abiko lewat kipasan di bawah. Jadi semua gerakan bacaan yang tidak masuk kelompok sholat hukumnya terlarang. Karena sholat itu berbahasa Arab, maka tidak boleh berbahasa Indonesia, tidak boleh berbahasa Inggris. Terlarang dia berbahasa kecuali bahasanya bahasa Arab. Bacaannya semuanya harus yang ada ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu maksudnya. Nih, ada satu lagi. Siap jauh. Itu kalau di sholat ya. Di sholat itu ada takbiratul ihram. Itu tandanya sholat dimulai dengan takbir. Setelah baca takbir, maka ada larangan. Setelah itu ditutup dengan salam. Selesai salam, maka yang dilarang tadi menjadi halal. Ya, ini sedikit agak ini ibu-ibu. Maka itu setelah salam kita sholat, ibu boleh lakukan apa saja yang dibolehkan agama. Mau ibu, assalamualaikum warahmatullahi itu cari HP, silakan, tidak ada masalah. Lihat HP awak. Tidak jadi masalah itu hal seperti itu gitu. Pamannya assalamualaikum warahmatullahi, lalu bersalaman orang di sebelah kita, tidak ada masalah. Ya, jangan dibilang ini bid'ah semuanya itu. Karena sudah selesai, sholatnya sudah selesai, berarti kita boleh kerjakan. Bersalaman boleh enggak? Boleh. Lihat HP boleh enggak? Boleh. Mau langsung pergi? Assalamualaikum warahmatullahi itu pilih. Boleh enggak? Boleh. Iya, itulah maknanya tadi salam di situ. Jadi salam itu menghalalkan kembali kegiatan-kegiatan yang dilarang. Cuman kalau ditanyakan yang Rasulullah ajarkan selesai sholat apa Ustadz? Saya tunjukkan. Pamannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu istighfar, astagfirullah. Ya kan? Itu yang dituntun oleh Nabi. Kalau seandainya saya langsung jalan gimana Ustadz? Ya boleh saja. Bisa saja sambil jalan tuh astagfirullah. Boleh. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kamu ingatlah kepada Allah, berdiri, berbaring, berjalan, sambil berjalan juga boleh. Pamannya kita mau ada acara ini, selesai sholat asar, iya kan? Kita langsung berangkat, nanti dilanjutkan saja zikir, doanya di atas mobil, boleh enggak? Boleh. Jadi begitu lapangnya dalam beragama. Ini kebanyakan pula ini bersalam-salaman selesai sholat bid'ah. Bid'ah itu konsekuensi ini ibu-ibu masuk neraka, Bu. Karena kullu bid'ah dolala, kullu dolala finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang sesat baru siap sholat sontak itu basalam menjokawan isawalam. Masuk neraka sekali. Tidak seperti itu beragama. Itu dalam segi tadi ada takbiratul ihram dan ada salam. Dalam segi umpamanya berumroh atau berhaji, kita pakai ihram. Pakaiannya pakaian ihram. Orang yang memakainya namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram. Gitu ya. Aja campur saya, aku muhrim kok. Padahal pakai baju biasa, saya nyoba kok muhrim. Ya kan? Kenapa disebut pakaian ihram? Kalau dia sudah memenuhi 3 hal. 1, niat. 2, di miqat. Yang kedua dia berpakaian ihram. Maka pada waktu itu akan ada larangan. Maka disebutlah dia berihram. Ada larangan khusus tuh ibu-ibu. Tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai sarung tangan.
Ada khusus untuk bapak-bapak, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai sepatu atau kaos kaki. Ada yang larangan bersama, tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, tidak boleh membunuh hewan, mematahkan ranting, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai parfum kan? Maka disebutlah berihram. Setelah gunting rambut disebut tahallul. Tahallul itu halal. Maka yang dilarang tadi menjadi halal, maka disebutlah tahallul. Yaitu ya, itu konteks mahram. Ini tadi yang ditanyakan, mahram. Jadi asal katanya haramun, haram. Istri termasuk mahram. Kalau dalam makna haram dinikahi enggak. Iya kan? Maka istri tidak mahram. Suami bukan mahram. Yalah nikah baru ke haram. Iya kan? Nah, oke. Kita coba lihat di sini. Ini secara bahasa mahram dari haruma atau terlarang atau diharamkan, tidak boleh dilakukan. Karena itu mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ya kan? Kalau secara istilah, orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena hubungan nasab, keturunan, persusuan, atau pernikahan. Jadi nanti ada yang haram selamanya, ada yang haram sementara, ada yang haram karena keturunan, ada yang haram karena persusuan, ada yang haram karena perkawinan. Tadi ada pertanyaan antara mertua dengan minantu. Ya kan? Haram dinikahi untuk selama-lamanya karena hubungan nasab. Nasab itu akan ada dua hal di situ, ibu-ibu. Satu dekat, yang kedua mirip. Nanti kata-kata nasab ini kita gunakan untuk hubungan ayat pertama dengan ayat kedua, itu namanya nasabah. Munasabah ayat. Nanti ada itu, ada ayat dengan ayat, ada kata dengan kata, ada surat dengan surat. Nah, itu kalau belajar nanti di dalam Al-Qur'an itu sering kita buatkan tuh. Nah, ini yang keturunan yang sifatnya nasab. Nasab itu dari dua ya, ada dekat, kemudian mirip. Makanya kalau ada anaknya mirip dengan bapaknya, itu karena nasab. Tapi kalau ada anak mirip tetangga, itu ragu betul. Iya kan? Yang kedua dekat. Maka itu pasti anak yang senasab pasti dekat. Kalau jauh berarti ada masalah. Iya kan? Nyoba dia kakak, ibunya sama, bapaknya sama, tapi dak dakeknya dong. Berarti ada masalah di antara mereka. Ya kan? Maka nasab itu pasti mirip, dekat. Ya. Nah, dalam hubungan ini berarti ini keturunan. Bisa nasabnya karena keturunan, bisa karena persusuan, nanti bisa pernah pernikahan. Itu yang disebut dengan mahram. Kalau keturunan berarti ibu. Ya kan? Ibu sampai ke atas. Kalau saya dengan ibu saya, dengan nenek saya, dengan siapa lagi di atasnya?